Inilah bupati paling kaya di Indonesia. Bupati paling kaya di Indonesia bernama A.F. Saipullah, merupakan Bupati Karawang. Kalian masih ingat dengan kasus yang ada di Karawang? Seorang preman dan LSM, ya, dari LSM tertentu yang teriak-teriak, "Saya akan habisi KDM." Wah, berani sekali ini orang ya, melawan kepiralan. Dan dalam hal ini kita tidak pernah menemukan klarifikasi dari pihak Gubernur Karawang atau perkataan yang merespon hal ini gak ada. Apakah ini menandakan bahwa LSM tersebut yang sangat berani ini ada backingnya? Apakah backingnya Bupati Karawang? Saya cuma bertanya, tidak menuduh. Dan mari kita saksikan dulu agar lebih akurat dalam menyimpulkan. Silakan. Tuh lihat tuh, saking gua penasaran nih ya, pengen tahu itu Bupati Karawang ini diusung dari partai mana sih waktu pemilihan Bupati Karawang itu. Soalnya gua nggak pernah ngeliat pisan itu Bupati Karawang turun ke lapangan atau apalah saat KDM itu menertibkan bangunan-bangunan liar di Karawang itu. Yang kelihatan tuh cuman KDM aja bolak-balik, terus sama kades-kades tuh, Kades Purwadana, Kades Wada, sama Kades Purkamakmur. Itu doang berempat yang kelihatan. Kata gua bupatinya kemana sih? Terus gua penasaran nih ya, akhirnya gua cari nih dia dari partai mana sih waktu itu diusungnya waktu nyalon Bupati Karawang itu. Pas gua lihat apa tuh? Ya elah, semua partai yang ngusung dia nih waktu jadi calon Bupati Karawang, semua itu partainya yang jadi lawan politik KDM waktu KDM nyalon Gubernur Jawa Barat. Tahu sendiri lu, lihat apa tuh? Partai Nasdem tuh, sama kayak si Farhan wali kota Bandung itu tuh yang kagak beres-beres ngurusin sampai sekarang. Terus PKS, tahu sendiri lu PKS gimana sama KDM dari dulu juga sampai sekarang. Nah, terus PDIP, ya PDIP lagi, tahu sendiri lu Mang Ono gimana Mang Ono. Terus PKB, apalagi nih? Aduh, PKB mah kalau dijabat dah ngeributin aja, mempermasalahin aja dana hibah ADM. Makanya tuh pantesan aja sih, kalian juga pasti bisa menilai lah kayak gimana. Terus pertanyaan gue nih ya, Bupati Karawang itu kerja untuk masyarakat Karawang atau kerja untuk partai? Tuh, gue mah pengen nanya aja, pengen tahu gitu. Boleh dong gue nanya, kerja untuk partai apa kerja untuk masyarakat Karawang? Nah, Bupati Karawang itu gue tanya dah, please. Nah, saya memiliki kewajiban bahwa kemarin Pak Gubernur bilang bahwa Karawang tidak bukan Bupati Karawang. Karawang Barat urusan saya, tapi bantu untuk bangli-banglinya gitu kan. Nah, kemarin alhamdulillah sudah melaksanakan yang normalisasi. Nah, hari ini kita juga untuk yang bangli-bangli yang ada di wilayah Jalan Tol Karawang Barat. Saya berharap terhadap masyarakat ya benar ya, maksudnya kita ini ingin memberikan yang terbaik. Jadi kita tata dengan yang bagus. Nah, ini kan ya ibaratnya harus kesadaran. Ini kan bukan tanah pribadi gitu kan, bukan yang tanah yang dimiliki oleh bapak ibu yang mungkin yang hari ini kita bongkar gitu kan. Ini adalah tanah-tanah jasa marga. Dan kita pun sudah ada MOU antara pemerintah daerah dengan jasa marga sendiri. Nah, besar harapan mudah-mudahan doain juga tahun depan kita pun akan melaksanakan kegiatan insya Allah dari mulai Karawang Barat sampai gerbang tol sampai sini gitu kan, sampai Ajo nih. Jadi mudah-mudahan lah. Saya sudah menyampaikan sama Pak Sekda, di anggaran ada kurang lebih sekitar ada sekitar 25 miliar ya, untuk merapikan termasuk juga Karawang Timur. Besok juga kita kerjakan juga. Jadi rapi semua. Jadi mohon pengertiannya, mohon maklumnya gitu kan. Karena yang ditempati oleh bapak-bapak ini ya bukan tanah milik bapak-bapak ini semua. Kalau pelebaran ini yang jadi 4 ruas ini bakal sampai nanti yang pabrik es atau seperti apa? Sampai pabrik es. Doain lah. Itu ya. Yang pelebaran dari Karawang atau dari provinsi? Dari Karawang. Dari Karawang. Kalau yang provinsi yang jembatan? Provinsi cuma hanya jembatan mungkin 1 dulu katanya. Karena ya anggaran katanya besar juga. Termasuk juga tadi kan jalan yang pas di situ. Sekolah tinggi-tinggi. Ya kalian sekolah itu Pak bukan kecil. Gede. Tapi kalau ini caranya nggak ada sama sekali kan. Giliran pemilihan, kumpulin KTP masyarakat. Giliran udah jadi,
kasih kompensasi dikit, nggak banyak kita minta, nggak banyak. Iya. Pak Haki Nurani aja dipakai, nggak usah ini Haki Nurani. Gratis. Anak saya butuh makan. Saya pindah dari sini, saya nggak akan ada duit, nggak ada duit saya, Pak. Jangan terpaksa, tapi pikiran Bapak itu Haki Nurani dan itu ditutupin. Duit, tutupin duit. Ini memang kejahatan yang luar biasa, yang bertahun-tahun terlalu enak dan sangat-sangat berat untuk dilepaskan. Para pemain bangli-bangli ini, bangunan liar, dari dulu memang ada backingnya. Bahkan, seseorang yang menjabat, kadang jadi pelakunya. Maka ketika muncul sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, yang ingin membongkar semua bangunan liar tanpa pandang bulu, bahkan dulu bertemu dengan mantan hakim, siapa namanya? Nggak tahu ya. Pananahawannya itu. Dan ternyata memang banyak sekali, bukan hanya dia, yang menjadi mafia-mafia, bangli, bangunan liar, dan malah menyewakan bangunan di tanah pemerintah, PTSL ya. Ini luar biasa. Maka beberapa orang ahli politik dan ahli-ahli dari pemerhati politik, pengamat politik, bahkan dari TNI Polri mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat berani sekali mengambil sikap. Dan saya yakin pemimpin-pemimpin sebelumnya dan pemimpin yang sekarang dimanapun berada selain Kang Deddy Mulyadi, yakin saya mereka tidak kuat melawan mafia-mafia. Saya yakin itu ya. Itu Pak Polisi dan TNI yang mengatakan. Sebetulnya Kang Deddy bukanlah pemimpin yang biasa. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Tiap hari melawan para pemegang status quo yang memang sudah keenakan dari dulu sampai sekarang. Ini sudah saatnya ya, kita sebagai masyarakat bersyukur, euforia, mendukung terus tanpa henti terhadap apapun kebijakan baik yang dilakukan oleh siapapun. Dalam hal ini yang paling disoroti adalah memang Kang Deddy Mulyadi. Tidak pernah selesai pembahasan kita tentang Kang Deddy Mulyadi, karena memang apa yang dilakukan oleh beliau adalah sesuatu hal yang sangat berbeda dari pemimpin yang lainnya. Dan juga Pak Purbaya ya, dalam hal ini untuk saat ini disoroti. Pak Purbaya dan Pak Deddy Mulyadi lebih menonjol daripada presidennya sendiri. Dan ada beberapa dari warga Singapura yang mengatakan pemimpin seperti Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi di Singapura itu udah biasa. Ya karena memang di Singapura begitu kerjanya. Ya, tidak membiarkan orang-orang itu korupsi. Tidak membiarkan orang-orang itu baik masyarakat biasa atau pejabat melanggar undang-undang. Ya udah biasa. Kalau menteri di Singapura seperti Pak Purbaya itu udah biasa. Berarti nilai atau value kita sangatlah rendah di mata negara-negara lain. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Bupati apakah Bupati Karawang ini akan bersinergi dengan Kang Deddy Mulyadi untuk menuntaskan Bangli, atau malah semakin mendukung Bangli ya? Silakan dicantumkan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.